Indonesia resmi memulai kepemimpinan atau presidensi Forum Multilateral Dunia G20 tahun 2022. Presiden Joko Widodo memantau langsung persiapan infrastruktur pendukung G20 di Denpasar, Bali yang akan menggelar lebih dari 150 pertemuan. Dalam pembukaan presidensi G20 1 Desember lalu, Presiden Jokowi memastikan akan berperan membangun keadilan tata kelola dunia, menguatkan solidaritas, dan menggalang dukungan bagi negara berkembang. Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil. Indonesia berupaya memperkuat solidaritas dunia mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dan menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang. Presidensi G20 Indonesia mengusung isu strategis seperti meningkatkan produktivitas, membangun ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Penetapan Indonesia sebagai presidensi G20 2022 disepakati tahun 2020 lalu dan diserahkan oleh Perdana Menteri Italia dalam G20 2021 di Roma, Italia awal November lalu. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you. Pandemi COVID-19 dan dampak perubahan iklim menjadi dua masalah yang tengah dihadapi dunia. Semua negara harus bangkit dan bersatu dengan langkah nyata untuk melewati tantangan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja peran strategis Indonesia dengan kepercayaan dunia untuk memimpin G20 2022 di tengah begitu banyaknya persoalan global di masa pandemi? Kita bahas bersama Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, Sofi. Selamat malam, Prof. Hik. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam, Pak Menteri. Bertemu. Oke. Siap. Ini Prof. Hik karena, ternyata sudah bergabung. Tadi saya dengar baru bisa lewat telepon, tapi ternyata sudah muncul videonya. Saya ke Pak Joni dulu ya, Prof. Hik ya. Pak Joni, ini adalah kali pertama negara berkembang itu memegang presidensi G20. Dampak strategisnya bagi Indonesia itu kira-kira akan seperti apa? Ya, yang pertama, Sofi ya, bahwa ini satu kepercayaan yang besar untuk Indonesia dulu oleh 19 negara anggota G20. Dan sekaligus ini kepercayaan kepada Indonesia yang akan menjadi jembatannya negara-negara berkembang, ya, emerging countries ini untuk gagasan dan harapannya bisa ditransmisikan melalui Indonesia. Ada dua sasaran yang diarahkan oleh Presiden. Keketuaan Indonesia di G20 ada dua target sasaran. Target sasaran yang pertama adalah sukses dari sisi substansi. Dan yang kedua, target sasaran yang kedua adalah sukses dari sisi penyelenggaraannya. Ya. Dari sisi penyelenggaraannya pasti ya kita berharap bahwa ada economic value yang dihasilkan dengan datangnya lebih dari 18.000 delegasi ke Indonesia. Ya, itu diperhitungkan sekitar 1,7 triliun lah manfaat ekonomi. Dan sumbangan terhadap GDP sekitar lebih dari 7 triliun. Itu dari sisi penyelenggaraan. Dari sisi substansi, sukses substansi ini ada 3 agenda yang tadi disampaikan tujuannya tadi disampaikan oleh Kompas TV yang merecall apa yang Bapak Presiden sampaikan. Ada 3 agenda penting yang menjadi agenda Indonesia. Yang pertama adalah arsitektur kesehatan dunia yang lebih adil dan lebih baik. Yang kedua adalah ekonomi berbasis digital. Dan yang ketiga transisi energi menuju energi hijau. Ya, untuk yang kedua ekonomi berbasis digital itu kan bagian dari Kominfo ya. Yang sebagai chairmanship-nya di dalam Digital Economic Working Group yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini, sebelumnya Digital Economic Task Force. Itu ada 3 isu juga yang akan diantar untuk mendukung ekonomi yang berbasis digital. Yaitu? Yang pertama adalah connectivity dan post-COVID-19 recovery. Yang kedua adalah terkait dengan talent, digital skills, dan digital literacy. Dan yang ketiga cross-border data flow dan data free flow with trust. Ini 3 isu penting yang akan kita bawa di agenda Digital Economic Working Group
sebagai bagian dari agenda Indonesia yang 3 tadi, arsitektur kesehatan, ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Kalau ditanya akan sukses, ya kita pasti usahakan dan fokus betul supaya harus sukses di dalam penyelenggaraan sampai dengan akhir nanti Leader Summit di akhir Oktober tahun 2022. Ya, karena suksesnya penyelenggaraan ini juga artinya sukses juga bagi peran Indonesia menjembatani antara kebutuhan negara-negara berkembang dengan apa yang bisa diberikan oleh negara-negara maju. Prof. Hik, kalau Anda lihat, apa sih tanggung jawab besar Indonesia dalam kepemimpinan G20 selama tahun 2022 nanti? Ya, sesuai dengan tema besar ya, Recover Stronger, Recover Together. Indonesia mempunyai beban bahwa arsitektur kesehatan itu harus bisa dinikmati tidak hanya oleh negara-negara misalnya yang memproduksi vaksin atau negara-negara yang mampu. Tetapi bagaimana Indonesia bisa juga memberikan semacam upaya supaya negara-negara maju membantu negara-negara yang terkebelakang, negara-negara berkembang yang tidak mampu untuk mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena Presiden sudah menyampaikan bahwa kita di dunia ini tidak akan selamat kecuali semua harus divaksin. Nobody is safe until everybody is safe ya? Betul sekali. Jadi vaksin ini sangat-sangat penting sekali. Yang kedua adalah bagaimana Indonesia bisa menggerakkan ekonomi melalui digital. Ini yang tadi Pak Menteri sudah sampaikan, beliau mempunyai tanggung jawab. Karena apa? Kita tahu bahwa dalam masa-masa krisis, UMKM itu sangat-sangat penting. Dan UMKM ini harus transformasikan ke program-program yang digital. Ya, bagaimana konsumen bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya melalui digital dan kebutuhan itu disuplai oleh UMKM. Supply chain di luar negeri pun juga harus bisa membangkitkan UMKM. Jadi itu hal juga yang penting yang menjadi beban bagi Indonesia karena kita tahu bahwa kita ini negara berkembang bukan negara maju. Jadi kita paling tahu apa yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Ya, jadi itu juga menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab Indonesia, dan Indonesia bisa di look up gitu ya oleh negara-negara berkembang. Ketika kita menjadi anggota G20 dan menjadi presidensi, kita tidak memikirkan Indonesia sendiri, kita tidak memikirkan negara-negara yang sudah mampu, tetapi juga mereka-mereka negara yang berkembang. Seperti itu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat peran penting Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan jabatan presidensi G20 adalah sebenarnya jadi jembatan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joni. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kita lihat soal KTT iklim sampai dengan sekarang banyak sekali komitmen-komitmen negara maju yang belum terrealisasi. Lalu kalau soal vaksinasi yang digarisbawahi Prof. Hik tadi, vaksin equity belum ada sampai dengan saat ini. Di Afrika vaksinasi rata-rata per negara masih sekitar 4 sampai dengan 5%. Apakah Indonesia bakal mampu untuk menjamin atau mendorong kesetaraan ini ketika nanti jadi presidensi G20 akan dijawab oleh Pak Joni sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Joni, kalau dilihat dari KTT Perubahan Iklim yang sampai dengan saat ini belum banyak ada komitmen-komitmen dijalankan oleh negara-negara maju, lalu kemudian soal vaksin equity masih terjadi kesenjangan yang luar biasa antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Di Afrika masih vaksinasi per negara rata-rata sekitar 4 sampai dengan 5%. Apakah Indonesia yakin bisa mendorong keadilan global dalam posisinya sebagai presidensi G20? Iya, Sofi, memang satu realitas kenyataan itu ya, karena kenyataannya seperti itu, Indonesia harus bisa tampil dan berani untuk mensukseskan harapan masyarakat dunia ya. Kita ini tahu kan, kita semua tahu bagaimana leadership style dan communication style Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yang selalu menyampaikan itu secara detail dan disampaikan itu juga secara lugas ya.
Presiden sudah menyampaikan Indonesia harus bisa menjadi representatifnya bangsa-bangsa berkembang dan bangsa-bangsa atau negara miskin di dalam G20 summit nanti. Agar apa? Dunia yang lebih adil. Nah, apa yang diharapkan di situ pasti? Secara lugas, dengan melalui cara-cara diplomasi, dengan pengalamannya Pak Presiden, tentu kita harapkan bahwa negara-negara besar ini tidak berhenti di slogan, di retorika, tapi deliverables-nya, realisasinya. Dan ini sudah disampaikan kepada seluruh tim pemerintah ya yang ada di working Sherpa Group, Sherpa Track, di Finance Track, Working Group, Engagement Group, itu sudah disampaikan. Dan kita bagaimana nanti mengkomunikasikan di lebih dari 150 rapat-rapat itu, agar memang Indonesia menyuarakan ya bangsa-bangsa, negara-negara yang selama ini masih terlupakan, sehingga dunia yang lebih baik ya melalui kehidupan yang lebih berkeadilan. COVID-19 merubah seluruh tatanan dunia, Sofi. Ya, seperti misalnya kita ngomong digital, ekonomi berbasis digital. Semua negara di dunia mengalami persoalan itu. Connectivity menjadi persoalan. Nah, connectivity ini kan bukan masalah yang sederhana, ICT connectivity. Masalah yang sangat rumit, mulai dari teknologi sampai pembiayaan. Dan itu perlu di dunia. E-commerce ya bertumbuh. UMKM harus digital on board. Nggak bisa lagi yang seperti dulu. Demikian pula transisi energi, energi hijau. Ya, ini juga harus konkret peran negara-negara besar untuk membangun dan mulai memanfaatkan momen transisi ini. Di Indonesia sendiri bisa mengambil sebagai contoh. Saat ini kita ngomong soal mangrove ya. Bagaimana mangrove yang luar biasa besarnya di Indonesia sebagai sumbangsi, sebagai paru-paru dunia. Tetapi juga kita punya sungai yang banyak ya, yang bisa menghasilkan ribuan megawatt ya, listrik misalnya. Kita mempunyai geotermal yang begitu besar, yang saat ini baru 10% saja digunakan geotermalnya. Masih ada 90% reserve geotermal kita. Dan seterusnya. Ini untuk sebagai showcase Indonesia yang menjadi representatif dari negara-negara yang belum ya mendapat kesempatan yang sama dan belum merasa keadilan dalam kehidupan dan interaksi dunia. Nah, ini harus kita perjuangkan. Ini momentum yang luar biasa, yang begitu penting. Sofia membutuhkan kerja kolaboratif. Seluruh pentahelix Indonesia ambil bagian di dalamnya. Ini bukan kerja pemerintah semata-mata. Tapi ini seluruh ekosistem bangsa dan ekosistem negara. Kita harus tampil di fora dunia yang besar ini, multilateral group ini, ya dengan baik, sehingga sekaligus, ya di samping menjadi representasi negara-negara bangsa-bangsa lainnya, kita juga tampil di fora yang setara sederajat dengan bangsa-bangsa maju. Prof Hik, ini kan memang saat ini presidensi G20 ini didapatkan Indonesia dalam kondisi yang sangat tidak ideal, sangat sulit. Selain pandemi, ada kecenderungan berlomba-lomba untuk mementingkan diri sendiri. Ini dari beberapa negara. Kalau kita lihat soal perdagangan, konflik dagang antara Tiongkok dengan Amerika, lalu ada isu AUKUS, lalu ada isu semenanjung Korea. Lalu bagaimana kita melihat ASEAN terbelah ketika ada konflik di Myanmar. Kira-kira bagaimana cara Indonesia menavigasi semua isu-isu global ini di tengah presidensi G20 tahun depan? Nah, ini tantangan ini. Tapi saya yakin dengan kemampuan Bapak Presiden bisa misalnya mempertemukan dalam satu kursi, katakanlah begitu, antara pemimpin Cina dengan pemimpin Amerika Serikat. Misalnya seperti itu. Dan yang penting adalah di antara mereka ada dialog. Jadi memecah kebekuan yang selama ini, mungkin juga ada miskomunikasi antar dua negara ini yang saling ingin mempengaruhi dunia, ingin menjadi leader lah katakanlah di dunia ini, itu supaya tolong pada masa sekarang ini kita singkirkan dulu. Yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan dunia. Menyelamatkan semua manusia yang ada dunia. Dan kita harus bekerja sama. Nah, ini yang saya harapkan bahwa Bapak Presiden bisa melakukan itu. Dan kita perlu memastikan bahwa kepala pemerintahan dan kepala negara mereka akan hadir di Indonesia. Karena begini, kemarin waktu Italia itu kan pemimpin dari Cina tidak hadir. Betul. Ya, ini yang menjadi tantangan. Saya mohon sekali
para diplomat kita di bawah kepemimpinan Ibu Menlu bisa datang ke berbagai kepala pemerintahan, kepala negara, memastikan kehadiran mereka. Oleh karena itu, di Indonesia sekarang kita juga sedang berjibaku memastikan bahwa Omikron tidak masuk ke kita, ya. Kalaupun masuk, kita harus tahu bagaimana kalkulasinya dan lain sebagainya. Sehingga para kepala pemerintahan dan kepala negara itu nyaman masuk di Indonesia dan membicarakan masalah yang berpengaruh, berdampak pada dunia. Demikian. Tapi kira-kira kalau andaikan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Italia kemarin kan kita lihat presidensi Italia berjalan dengan lancar. Kita melihat KTT G20 dilaksanakan juga dengan lancar. Memang pemimpin Tiongkok yang tidak hadir saja begitu. Tapi ketika itu nanti terjadi di Indonesia, apa yang kira-kira harus dilakukan? Ya, yang pasti kita tidak berharap itu terjadi. Ya, kita berharap tidak, misalnya Presiden Prancis saja masih punya unek-unek, katakanlah ya, kalau kita lihat di G20 kemarin misalnya. Dengan Australia ya? Australia dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin ada side event atau pertemuan-pertemuan informal antar pemimpin yang bisa difasilitasi oleh Indonesia. Bisa dibuat sedemikian rupa, dikondisikan, sehingga mereka bisa hadir dan kemudian mereka bisa berdialog. Karena terus terang, kalau tidak ada dialog di antara para pemimpin negara ini, sulit bahwa dunia kita akan bisa sama-sama keluar dari pandemi ini. Ingat, recover together. Dan yang kedua adalah stronger together. Jadi kita sama-sama kuat sebenarnya. Tapi kalau nanti ini semua sudah selesai, okelah, kepentingan nasional mereka masing-masing harus dikedepankan dan lain sebagainya, seperti sedia kala boleh. Tetapi pada masa sekarang ini, pesan yang mungkin harus disampaikan oleh Indonesia melalui Bapak Presiden adalah bagaimana kita bersama-sama menghadapi tantangan yang kita hadapi sekarang. Prof Hik, satu lagi. Ini kan kita akan Indonesia dan terutama Pak Jokowi harus betul-betul sangat diplomatis ketika nanti memimpin presidensi G20. Kenapa? Karena ada permasalahan yang menyangkut Indonesia secara langsung, yaitu posisi Indonesia tentang Laut Cina Selatan. Kita baru saja mendengar bahwa Tiongkok meminta Indonesia untuk tidak lagi mengeksploitasi Laut Natuna karena Tiongkok menganggap ini bagian dari mereka. Kira-kira bagaimana ini tentang isu-isu internasional yang langsung berhadapan dengan Indonesia? Enggak, isu yang seperti ini adalah isu boleh dibilang bilateral. Yang biasa itu ada. Kita kan tahu 2020 muncul, bahkan 2016 juga muncul, bahkan Bapak Presiden sampai ke Natuna. Ya. Itu sesuatu yang bilateral dan sampai kapanpun juga pasti akan ada. Tapi jangan sampai masalah seperti itu mengganggu konsentrasi kita untuk bicara dalam konteks multilateral, bicara dalam konteks dunia. Karena itu menjadi salah satu yang penting. Saya nggak mengatakan bahwa itu dengan kita bicara multilateral ini terus kemudian kita mengabaikan itu. Tidak. Tapi kan seperti saya katakan, kita harus singkirkan dulu, ya, kita fokus kepada bagaimana menyelamatkan dunia dari pandemi COVID-19 ini. Dengan harapan semua bisa divaksin, semua bisa mendapat vaksin, dan Indonesia sebagai contoh yang baik. Karena apa? Kita punya 260 juta rakyat. Dan bagaimana Bapak Presiden berserta jajarannya itu bisa mengamankan vaksin, lalu memastikan bahwa rakyat Indonesia yang bermacam-macam ini bisa mendapat vaksin, dan itu yang menjadi contoh bagi dunia, bahwa Indonesia berhasil, dan mudah-mudahan dunia juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Oke. Sedikit, Sofi, ya. Silakan, Pak Joni. Sedikit aja. Indonesia adalah sahabat baiknya Tiongkok. Indonesia sahabat baiknya Amerika Serikat. Memang ada persoalan bilateral seperti yang disampaikan. Tetapi dalam konteks multilateral, satu basis yang penting juga adalah kepercayaan. Pak Jokowi bisa dan mampu membangun kepercayaan dari para leaders. Baik leaders Amerika, leaders Tiongkok maupun leaders negara-negara anggota G20 lainnya. Dan yang rapat di situ tidak saja anggota G20. Tapi banyak organisasi multilateral lainnya juga hadir. Nah, kepercayaan itu telah dibangun dengan baik. Kita sekarang menjaga itu. Nah, Sofi, sebelum kita akhiri barangkali ya, satu hal. Indonesia ini di evaluasi WHO, kita negara yang dikategorikan di level 1. Ya.
hanya ada 5 negara di dunia yang saat ini oleh WHO dikategorikan level 1 terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu Tiongkok, India, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Sekarang tugas kita bagaimana menjaga level 1 ini dengan baik, agar penyelenggaraan G20 nanti ya bisa dilakukan dengan baik, bahkan secara fisik. Kalau bertemu muka bisa bicara dengan gaya diplomasi dan komunikasi Pak Jokowi, yakinlah kita akan ada hasil yang maksimal dan optimal nanti. Oke, Pak Joni, saya juga harus bertanya soal ini nih. Ada banyak kecurigaan dari analis-analis, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, karena belakangan banyak sekali kritikan untuk Indonesia atau protes yang dilayangkan ke WTO terhadap Indonesia. Jangan-jangan presidensi G20 ini dipicu kesulitan dari negara-negara maju untuk mengakses komoditas penting di Indonesia. Kalau kita lihat Pak Jokowi sudah bilang nikel atau baterai listrik harus produksi Indonesia supaya kita juga merasakan manfaatnya. Apakah betul kecurigaan-kecurigaan bahwa G20 ini ada kaitannya dengan sulitnya negara-negara maju mengakses komoditas penting Indonesia? Sofi, itu adalah bagian dari bagaimana membangun dunia baru yang lebih adil. Post-COVID ini membuka ruang kita membangun dunia yang baru yang lebih baik. Secara khas dan spesifik Indonesia, tidak ada yang salah dengan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dan itu bukan baru dilakukan sekarang. Ini sudah dari dulu. Nah, kita akan mengerti negara ini, para pemimpin ini mengerti. Call-call politik untuk kepentingan ekonomi mereka mengerti. Tetapi proposisi Indonesia terkait dengan kepentingan domestik kita, yaitu adalah konteks membangun dunia baru yang lebih adil. Post-COVID nanti. Intinya adalah itu. Ini jadi harapan Indonesia, dunia lebih adil, karena Indonesia punya peran penting di situ dan punya kepentingan juga untuk betul-betul mewujudkan negara yang adil. Dunia yang adil maksud saya. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Prof. Hik sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Bapak-Bapak ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Terima kasih Pak Menteri.